pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Atmosfer bumi terdiri atas bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Keenam, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Apa bahayanya? Pertama, dalam jangka pendek akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Kedua, dalam jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Bagaimana pencegahannya? Lakukanlah penghijauan, kurangi pembakaran bahan bakar fosil, hemat listrik, serta mengelola sampah dengan baik. Dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim tidak stabil.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan berkurang. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa daerah. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Daerah hangat akan menjadi lembab karena banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, daerah akan lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, pola cuaca menjadi sukar diprediksi dan lebih ekstrim. 2. Peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, air pada permukaan air laut juga menghangat, yang berarti volume air di lautan membesar karena pemuaian, sehingga menaikkan tinggi permukaan air laut. Mencairnya daerah kutub membuat volume air laut naik. Dampaknya akan terjadi peningkatan permukaan laut yang mungkin akan menenggelamkan sebagian daratan. 3. Pertanian. Orang berpikiran bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini tidak berlaku di beberapa tempat. Sebagai contoh, Kanada diuntungkan dengan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis akan semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat ditanami. 4. Kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk menghindari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Akibat pemanasan global, hewan cenderung berimigrasi ke arah kutub atau pegunungan untuk mencari wilayah yang lebih dingin. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Tetapi, pembangunan yang dilakukan manusia akan menghambat perpindahan ini yang dapat membuat kemusnahan beberapa hewan. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es, dan orang utan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan. 5. Kesehatan manusia. Kenaikan suhu global telah memicu banyaknya penyakit yang berkaitan dengan panas dan kematian, seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Penyakit DBD dan malaria juga memperluas wilayah serangan dan penularan yang lebih lama. Penyebabnya adalah dengan meningkatnya suhu daerah subtropis yang memungkinkan perkembangan patogen di daerah tersebut. Yang keempat, cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, konversi lingkungan dengan reboisasi, penanaman pohon, dan melakukan penghijauan lahan secara kritis. Yang kedua, memakai energi yang bersumber dari energi alternatif seperti air, matahari, angin, dan bioenergi. Tujuannya agar penggunaan energi bahan bakar fosil berkurang. Dan yang ketiga, melakukan daur ulang dan efisiensi energi serta upaya terhadap masyarakat luas dengan memberi pemahaman dan penerapan guna mencegah adanya pemanasan global.